Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Angga Yuda Anandarasa, cukup panjang 20 karakter. Supaya tidak ribet, jadi silakan panggil saja saya bisa AY, Angga Yuda ya. Saya selama 9 tahun terakhir saya diberikan tugas yang sangat menantang, yaitu mengajarkan, memfasilitasi teman-teman yang SMA untuk belajar mata pelajaran yang paling dibenci. Seperti sudah disebutkan oleh Pak Nuno, itu adalah pelajaran kimia ya. Sayangnya 7 tahun sebelum ini saya mengajar siswa yang boleh dibilang high grade, yang kemampuannya sangat tinggi. Jadi boleh dibilang tidak menantang. Kasih mengerti. Tapi sejak tahun 2016 lalu saya ditugaskan untuk mengajar di salah sebuah pondok pesantren yang ada di wilayah Banten, di Pandeglang lebih tepatnya, di Ibadur Rahman. Di sini saya menemukan suasana yang sangat berbeda karena yang pertama, kemampuan anak-anak kita di pondok pesantren itu masih jauh di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua, di pondok pesantren tidak diberikan fasilitas untuk memegang HP. Penggunaan lab komputer pun sangat terbatas. Maka pagi hari ini saya akan menyajikan sesuatu yang melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, Pak Nuno dan Pak Bagus, sama-sama pakai gadget. Saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana menerapkan gamifikasi dalam teknologi yang jauh lebih sederhana. Untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya selama sekitar 7 menit ke depan berbagi kepada Anda semua. Dan ini bukan berarti saya lebih baik dibandingkan Anda. Saya hanya sedikit berbagi apa yang saya miliki. Boleh? Boleh. Semuanya bermula. Terima kasih. Bu, sebentar. Next. Ya, jadi inilah tantangan pertama yang saya hadapi. Tahun kemarin saya ditugaskan untuk menghandle kelas 12. Semua tentu paham apa maksud dari kelas 12. Tuntutan tinggi, betul ya? Ujian nasional, tuntutan sekolah, wah anak harus begini dan seterusnya. Kemudian saya sangat, boleh dibilang saya bergidik ya, merinding. Kenapa merinding? Karena saya menghandle kelas yang 67% itu benci sama kimia. Bukan nggak suka, benci. Saya membuat survei di awal, kelas sebagai gambaran Bapak Ibu, kelas saya ini yang saya handle itu putra sendiri, putri sendiri. Dua-duanya sama aja, ya. Dua-duanya kemampuannya cukup rendah, dan selama kelas 10 dan kelas 11. Ini jadi kelas apa ini ya? Oke. Jadi dua-duanya itu ternyata setelah saya coba gali lebih dalam, selama kelas 10 dan kelas 11, mereka tidak belajar apapun. Guru sebelumnya hanya menyampaikan, kemudian ya sekedar menjalankan saja. Sehingga ketika saya tanya hal yang paling basic tentang ini saja, mereka nggak tahu, Pak, itu apa, Pak, katanya. Bayangkan, di kimia ini sudah sangat dasar. Namanya aja deh, nggak usah apanya ya, namanya aja. Mereka tidak tahu bahwa itu sistem periodik unsur. Saya simpulkan 12 dari 16 pelajaran, itu mereka skip, mereka lewat. Sehingga saya harus menggunakan pola katapel. Mundur selama berapa langkah untuk melesat lebih jauh. Akhirnya saya ngajar anak kelas 12, Bapak Ibu. Saya mengajar, ada yang serupa kayaknya ya. Jadi akhirnya saya mengajar kelas 10 materinya. Ya, semua materi kelas 10. Dan ketika saya mengajar, saya berpikir bahwa oke, kita pragmatis saja, nggak usah ngajarin konsep. Ketinggian, ya. Akhirnya saya udah, kita belajar sirkus aja, ya. Ya kayak latih sirkus, latihan soal. Sampai suatu ketika saya juga tertegun. Ketika anak saya bilang, "Pak, nggak mau Pak latihan soal. Saya bosen, saya pusing." Itu kata dia. Karena di pondok kami itu pondok penghafal Quran dan mereka juga punya tuntutan untuk menghafal Quran. Jadi saya bisa membayangkan betapa stresnya. Saya sendiri sangat menyesal karena saya waktu itu membentak ke mereka. Ini tidak patut ditiru Bapak Ibu. Karena saya sangat kesal, saya berusaha membuat soal semudah mungkin, sebertahap mungkin. Saya buat LKS berbelas-belas lembar setiap pertemuan hanya untuk mereka bisa. Tapi itu respon mereka. Saya sebagai manusia juga merasa kesal. Saya bilang mereka, "Nak, kalau kamu nggak mau belajar, silahkan. Bapak membantu kamu untuk kamu bisa kuliah. Tapi kalau kamu nggak mau, silakan, kamu bisa keluar dari kelas Bapak." Dan keluar dari situ, saya menangis Bapak Ibu. Karena saya merasa menjadi guru, menjadi fasilitator yang biadab, yang tidak memahami anak didik saya. Akhirnya saya mulai berpikir, mengevaluasi diri, oh berarti saya yang keliru. Metode saya selama ini hanya membuat anak semakin tertekan. Maka dengan pengalaman saya mendesain permainan sejak tahun 2012, sebelum saya jadi guru saya juga, ya saya sama Bapak seperti Pak Bagus dan Pak Nuno, saya juga gamers begitu ya. Jadi dengan pengalaman itu saya belajar banyak dan saya mencoba mengimplementasikan, menerapkan metode gamifikasi dalam pelajaran kimia. Silakan boleh dibantu next Ibu. Dan ini yang saya lakukan, skip sebelumnya. Ini adalah beberapa yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu sudah memegang satu kartu, satu
kertas. Silakan diperhatikan. Jadi, yang belum silakan bisa ambil. Ini salah satu cara saya untuk mengajarkan elemen atau unsur di kimia. Saya menggunakan teknik flashcard. Saya menggunakan model permainan flashcard. Jadi daripada mereka menghafal yang seperti ini kan aduh nggak enak banget ngeliat ya Bu ya. Palladium, rhodium, ada ruthenium, bla bla bla. Ya, saya mencoba untuk mencari referensi di internet, kemudian saya edit kembali karena awalnya bahasa Inggris, saya edit kembali menggunakan bahasa Indonesia dan beberapa gambar saya sensor sedikit karena agak seronok. Jadi akhirnya keluarlah kartu flashcard seperti ini. Kartu ini bisa digunakan untuk bermacam-macam. Bapak Ibu bisa kuis dari sini. Saya ulangan harian menggunakan ini. Saya sudah menggunakan ini sekitar 7 pertemuan. Hanya untuk membahas sistem periodik unsur. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop untuk kuis. Jadi bagikan amplop. Nah, kamu pilih amplop yang mana? Amplop tempel di papan, silakan pilih yang mana dan seterusnya. Ini juga bisa saya gunakan untuk mengajarkan bagaimana meletakkan sistem periodik unsur. Meletakkan unsur dalam sistem periodik unsur. Karena ini 3 sol UN rata-rata keluarnya itu. Jadi saya coba sesuaikan metodenya dan seperti Pak Nuno, saya juga menggunakan alam. Ini foto di sekolah kami, ada jaring-jaring seperti itu. Saya sulap itu menjadi sistem periodik unsur. Ada 3 set, karena ada 3 kelompok yang bermain. Saya coba terangkan seperti itu. Ini salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan nanti. Yang kedua, teknik yang sederhana juga, saya menggunakan permainan klasik yang sudah ditemukan sejak tahun 1820, yaitu puzzle. Ya, puzzle ini dulu Mesir yang mencetuskan. Ya, jadi saya membuat puzzle-puzzle di sini Bapak bisa lihat ada klorida minus, ada H2, ada H plus, OH minus. Udah deh, percaya saya, kimia banget pokoknya, ya. Ya, jadi mereka cuma tinggal menggabungkan sehingga mereka belajar tentang bagaimana ion dan ion membentuk senyawa. Itu yang saya lakukan. Mungkin kalau di pelajaran lain agak sulit diadopsi ya. Tapi yang ini saya yakin sangat mudah untuk diadopsi. Ini sama Bapak Ibu, ini juga kepingan puzzle. Ini juga kepingan puzzle. Saya punya ada 52, ya. Dan sebagian besar itu berkorelasi dengan satu keping kecil yang Bapak Ibu pegang. Silakan bisa dilihat. Nah, kira-kira itu tentang apa ya? Itu soal, betul Bapak Ibu. Kalau Pak Nuno tadi pakai Pokemon Go, saya pakai sedikit yang klasik, kita menggunakan puzzle. Bagaimana cara bermainnya? Sangat sederhana. Bapak Ibu bisa menerapkan ini di setiap kelas Bapak Ibu, ya. Caranya saya sudah siapkan, ada 52 keping. Keping ini jika disusun menjadi sebuah kalimat bermakna berisi pesan yang akan kita sampaikan pada anak-anak kita, ya. Di awal kita berikan kesempatan anak-anak untuk, nah, kamu silakan pilih. Jadi ada 52 keping puzzle, ada 52 keping soal, ya. Kita berikan kebebasan. Nah, kamu pilih. Kamu maju. Kalau nggak kita ngider. Nah, ambil. Oke, ambil 3 misalkan sesuai jumlah kelas ya, sesuai jumlah anggota. Kemudian setelah itu, tugas mereka sangat sederhana. Bapak ada sebuah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Tapi pesan itu tersembunyi di balik keping puzzle ini. Ya, pesan itu tersembunyi di balik keping puzzle ini. Kalian tidak bisa mendapatkan keping puzzle ini kecuali kalian menyelesaikan soal yang kalian pegang. Begitu kalian dapat soalnya, silakan coba kalian jawab, antri di depan Bapak dan bilang, "Pak, nomor 42." Jawabannya apa, Nak? 42, Pak. Jawabannya 1 mol. Kita lihat kunci jawaban, 1 mol. Betul, Nak, kamu dapat keping nomor 42. Lakukan itu secara terus-menerus. Pak, nomor 43. Jawabannya apa? 0,25 mol. Betul nggak, Pak? Coba, Nak, kamu hitung lagi. Kayaknya kamu salah di sini. Oke, dia hitung lagi. Berarti dia nggak dapat keping. Kita lakukan sampai dengan batas waktu tertentu, sampai harapan kita semuanya terkumpul. Begitu sudah terkumpul, persilahkan mereka untuk menggabungkan semuanya itu. Ya, gabungkan semua itu dan ini ketika digabung akan menjadi sebuah kalimat yang memang saya sampaikan bahwa, Nak, belajar itu ibarat air. Ya. Air itu, Nak, kalau gelasnya tertutup, air sebanyak apapun kamu masukkan di situ, nggak akan ada air yang masuk ke dalam gelas. Tapi, Nak, kalau gelas itu terbuka, air itu akan masuk. Dan gelas itu, Nak, itu hati kita. Kalau hati kalian terbuka, belajar apapun, meskipun Bapak tahu kalian nggak suka kimia, tapi yakin ada ilmu yang bisa kalian dapat di sini. Selesai. Teknik itu Bapak Ibu, kita coba terapkan, saya coba terapkan. Alhamdulillah, saya sekaligus ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak Nuno. Kelas saya, alhamdulillah, tetap Bu, nggak ada yang suka sama kimia. Next, Bu, silakan. Tapi ada sesuatu yang sangat membahagiakan, boleh sedikit Bu? Boleh. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya, karena
di next sedikit slide-nya. Oke, karena hasilnya ternyata, Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat tidak saya sangka dan saya sangat terharu karena pencapaian mereka naik 82%. 82%. Dan yang lebih membuat saya terharu adalah ketika di awal saya tanya, Bapak tebak nih, kalian nggak ada yang mau kimia. Wah, ketawa semua mereka. Iya Pak, Bapak benar katanya. Oh ya, benar. Tapi ternyata ketika di akhir saya tanya, nah, siapa yang mau bersama dengan Bapak belajar untuk bisa lulus UN dan kamu bisa masuk ke perguruan tinggi yang kamu inginkan? Ada Pak, ternyata ada 3 orang. Dari total 28 orang. Dan itu sangat membuat saya merasa bahwa mungkin apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Next, sedikit lagi. Dan saya jadi teringat akan sebuah pesan seorang filsuf, George Bernard Shaw, katanya bahwa sebenarnya kita tidak menjadi tua karena kita berhenti bermain. Tapi karena berhenti bermainlah kita menjadi tua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.